Wanita buta huruf menolong profesor yang kehilangan kemampuannya membaca. Profesor Adrian terkekeh pahit sambil menatap tumpukan buku di rak kantornya. Kalau sampai ada orang desa yang gak bisa baca bisa bikin aku membaca lagi. Ia mengangkat satu alis, menantang langit-langit ruangan. Aku akan bakar semua gelarku, dan menikahi dia sekalian. Kata-kata itu meluncur seperti racun yang dibungkus tawa. Tawa yang terdengar sombong. Tapi kalau kamu dengarkan baik-baik, di ujungnya ada sesuatu yang hancur. Di luar ruangan, di balik pintu kayu yang tak tertutup rapat, seorang perempuan muda yang memegang ember pel dan sapu berhenti melangkah. Namanya Rara. Ia menelan ludah pelan. Bukan karena kata, wanita desa, atau nggak bisa baca. Tapi karena, entah kenapa, dada kirinya ikut nyeri mendengar janji sembrono itu. Ia, yang sejak kecil tidak pernah bisa mengejas satupun huruf dengan benar. Ia, yang selalu menatap huruf seperti melihat jejak kaki di pasir yang terlalu cepat dihapus ombak. Dan di ruangan itu, lelaki yang baru saja menghina kemungkinan dirinya sendiri adalah seorang profesor sastra, yang kini tidak bisa membaca. Sebelum cerita ini kita buka lebih lebar, aku mau tanya sesuatu. Kamu lagi dengar ini dari mana? Jakarta yang riuh? Jogja yang lembut? Bandung yang dingin? Atau dari kota kecil yang namanya jarang disebut di televisi? Tuliskan di komentar hatimu sendiri. Aku dengar cerita ini dari. Biarkan tempatmu disebut, meski hanya di dalam benakmu. Semoga yang lagi kamu bawa hari ini, capek, rindu, sesak, atau kecewa, pelan-pelan menemukan jalan pulang. Kalau kamu pernah merasa nggak berguna, cuma karena kamu nggak sepintar orang lain, atau nggak punya prestasi yang bisa dipamerkan, semoga cerita ini pelan-pelan menghapus kebencianmu pada diri sendiri. Tarik napas pelan. Buang perlahan. Sekarang, kita jalan pelan-pelan ke sebuah kampus di pinggiran kota. Bukan kampus elit yang sering masuk berita, tapi kampus negeri yang gedung-gedungnya tua, halamannya rimbun, dan kantinnya selalu ramai. Pagi di kampus itu datang dengan cara yang tidak pernah tergesa. Kabut tipis masih bergantung di pucuk-pucuk pohon mahoni tua. Embun menempel di rumput, memantulkan sinar matahari pertama seperti ribuan cermin kecil. Angin pagi bergerak pelan, menggoyangkan daun-daun yang mulai menguning, membawa serta bau tanah basah dan sedikit aroma gorengan dari kantin yang baru buka. Burung-burung kecil sibuk berpindah dari satu cabang ke cabang lain, seperti mahasiswa yang berpindah kelas, hanya saja mereka tidak membawa laptop, hanya lagu-lagu pendek dan bebas. Di tengah kampus, ada sebuah taman kecil. Bangku-bangku kayu, jalan setapak dari batu, dan sebuah pohon besar yang akarnya menonjol ke permukaan, seperti urat-urat tua di punggung orang yang sudah bekerja terlalu lama. Di salah satu bangku taman itu, dulu, ada seorang pria yang hampir setiap pagi datang dengan tumpukan buku. Namanya, Profesor Adrian Pratama. Usianya lewat sedikit dari 40. Rambutnya sedikit mulai memutih di sisi, bukan karena usia semata, tapi karena terlalu lama bergaul dengan kata-kata dan deadline. Ia mengajar sastra. Dunia baginya adalah huruf-huruf. Ia membaca puisi seperti orang lain menghirup kopi. Pelan-pelan, menikmati pahit dan manisnya sekaligus. Ia hafal penggalan bait Hairil, Sapardi, Rendra, seperti orang lain hafal lirik lagu cinta murahan. Mahasiswa menyebutnya, perpustakaan berjalan. Teman sejawat menyebutnya, otak dunia kampus ini. Tapi semua itu, dulu, sebelum kecelakaan itu. Suatu malam, hujan turun tanpa jeda. Lampu jalan buram tertutup tirai air. Adrian mengemudi sendirian, pikirannya penuh dengan draft buku baru yang sedang ia tulis. Buku tentang bagaimana sastra menyelamatkan manusia dari kekosongan jiwa. Ironis. Di tikungan yang licin, sebuah truk melaju terlalu cepat. Cahaya lampu depan menyilaukan, suara klakson mendadak, rem menjerit. Lalu, segalanya gelap. Ketika ia membuka mata di rumah sakit, ia merasa berat. Tubuhnya sakit, kepalanya berdenyut. Tapi ia lega ketika dokter berkata, "Syukurlah, Profesor tidak ada kelumpuhan. Hanya sedikit trauma di kepala." Sedikit. Sebutan yang terlalu enteng untuk sesuatu yang akan merobek identitasnya. Beberapa hari kemudian, ketika ia pulang dan mencoba kembali ke rutinitas, ia membuka sebuah buku.
Halaman itu penuh huruf. Tapi di matanya, huruf-huruf itu bukan lagi teman. Bukan lagi jalan pulang. Mereka menari, berlari, bergegas ke segala arah seperti semut yang ketakutan. Baris yang dulu bisa ia baca dengan sekali lirik, kini tampak seperti garis-garis hitam acak. Ia memicing, mendekat, menjauh. Tidak ada bedanya. Ia mencoba membaca judul bukunya sendiri. Buku yang sampulnya ia rancang sendiri, kata demi kata ia pilih sendiri. Tapi lidahnya terseok di dalam kepalanya. Seperti ada tembok antara matanya dan otaknya. Profesor, ini namanya Alesia, jelas dokter kemudian. Gangguan membaca setelah cedera otak. Tulisannya sebenarnya jelas, mata Bapak sehat. Tapi otak Bapak, kesulitan mengubah huruf jadi makna. Adrian tertawa hambar. Jadi, saya profesor sastra, yang tidak bisa membaca. Dokter menunduk, tidak sanggup menjawab. Bertahun-tahun, hidup Adrian dibangun di atas halaman-halaman buku. Setiap pagi ia bangun dengan semangat. Buku apa yang bisa kubaca hari ini? Kini, ia bangun dengan ketakutan. Buku apa lagi yang tidak bisa kubaca hari ini? Ia mulai menghindari perpustakaan. Mulai memotong jam mengajarnya. Di kelas, ia tidak lagi menatap teks di layar, tapi menghafal dari catatan suara yang ia rekam sebelumnya. Maaf, Profesor, bisa jelaskan bagian paragraf ketiga? Tanya seorang mahasiswa. Adrian berkeringat dingin. Ia berpura-pura batuk, memalingkan muka. Silakan kirim lewat email, nanti saya jawab, ujarnya. Email yang tidak pernah benar-benar ia baca sendiri. Ia gunakan fitur pembaca suara, seperti orang tua yang kehilangan penglihatan. Pelan-pelan, rasa malu tumbuh seperti jamur di sudut-sudut pikirannya. Malu pada diri sendiri. Malu pada buku-buku yang dulu ia cintai, kini hanya menjadi benda bisu di rak. Dan di bawah semua itu, ada rasa lain yang jauh lebih tajam. Takut. Takut bahwa tanpa kemampuan membaca, ia bukan siapa-siapa. Bahwa seluruh hidupnya selama ini hanya bertumpu pada kemampuan mengeja. Di sisi lain kampus, ada dunia lain yang jarang benar-benar diperhatikan. Lorong belakang gedung, tempat tong sampah berjajar. Kantin murah dengan asap gorengan tebal. Ruang kebersihan di pojok, dengan ember, pel, dan seragam kusam yang tergantung. Di sana, ada Rara. Perempuan 26 tahun, kulit sawo matang, rambut hitam yang selalu diikat sederhana. Matanya besar, hitam pekat, dan selalu tampak sedikit kaget pada dunia. Ia bekerja sebagai petugas kebersihan dan kadang membantu di kantin. Jam kerjanya panjang, gajinya tipis. Tapi ia jarang mengeluh, karena sejak kecil hidupnya sudah akrab dengan kekurangan. Di kampung pesisir tempat ia lahir, huruf adalah kemewahan yang jauh. Ayahnya nelayan, ibunya penjual sayur. Sekolah? Sebentar. Hanya sampai kelas 2 SD, sebelum ia memutuskan berhenti. Bukan karena tidak mau. Karena setiap kali melihat buku, huruf-huruf itu menari di depan matanya. R kecil, A, R, A, lagi. Guru mengernyit kesal. Itu, Rara. Sudah diajarkan kemarin. Kenapa kamu lupa lagi? Rara menggigit bibir. Ia tahu teman-temannya mulai mengeja lancar. Ia sendiri, setiap huruf seperti wajah asing yang tidak mau memberitahu namanya. Pelan-pelan, orang kampung menyebutnya, bengal. Kepalanya keras, kata mereka. Tidak nyambung di pelajaran, tambah yang lain. Hanya ibunya yang kadang memegang pipinya dan berkata pelan. Tidak apa-apa, Ra. Kalaupun kamu tidak bisa membaca huruf di buku, kamu bisa membaca laut, membaca angin, membaca wajah orang. Tidak semua pembacaan pakai huruf. Tapi kalimat itu tenggelam begitu ia besar. Ia datang ke kota, mencari kerja, dan di kota, buta huruf bukan lagi cuma lelucon. Itu stempel. Isi formulir ini, kata seorang HRD. Rara menatap kertas itu, huruf-hurufnya pusing di mata. Saya, nggak terlalu lancar baca dan nulis. Bu, ucapnya lirih. HRD itu menghela napas panjang. Maaf, kami butuh yang bisa baca tulis. Setelah beberapa pintu tertutup, ia akhirnya diterima di kampus itu. Bukan sebagai mahasiswi,
Bukan sebagai staf, tapi sebagai petugas kebersihan. Yang penting halal, kata Rara pada diri sendiri malam itu. Yang penting aku bisa terus hidup. Rara sering melihat Profesor Adrian dari jauh. Ia melihat lelaki itu duduk di bangku taman, dulu, sebelum kecelakaan. Melihat bagaimana matanya berbinar ketika membolak-balik halaman. Melihat bagaimana ia membaca puisi di depan mahasiswa, suaranya menurun naik seperti ombak di pantai. Kadang, ketika sedang mengepel lantai depan kelas, Rara sengaja melambat kalau Adrian lewat. Bukan karena ingin mengganggu, hanya karena ada sesuatu pada lelaki itu yang membuatnya ingin mengerti. Orang yang hidupnya di buku rasanya seperti apa? Ya, pikir Rara sering. Apakah dunia mereka jauh lebih indah dari dinding kantin yang berlumut? Setelah kecelakaan, Rara juga yang diam-diam memperhatikan perubahan. Ia melihat Adrian tidak lagi membawa buku ke taman. Melihat cara ia menatap papan pengumuman terlalu lama, seolah huruf di sana menghambur. Melihat bagaimana ia salah masuk lorong, berdiri lama di depan papan petunjuk yang sebenarnya jelas. Kalau orang lain hanya menganggapnya profesor yang sedang linglung, Rara melihat yang lain. Ia melihat tatapan orang yang dulu punya pegangan, kini kehilangan. Ia tahu tatapan itu. Karena bertahun-tahun, ia juga menatap dunia dengan cara yang sama. Suatu siang, matahari menancap tepat di atas kepala. Pohon-pohon di taman kampus memendekkan bayangannya. Angin malas berhembus, membawa bau aspal panas dan sedikit aroma kopi dari ruang dosen. Rara baru saja selesai membersihkan lantai koridor gedung Fakultas Sastra. Pel sudah dicuci, ember di tangan, lantai masih sedikit licin meski sudah diperas sekuat tenaga. Di ujung koridor, Adrian berjalan perlahan. Di tangannya, selembar kertas. Surat penting dari fakultas yang tadi baru saja ia terima, tapi belum ia baca sendiri, sekretaris yang tadi membacakan isinya. Ini keputusan senat, Profesor, kata sekretaris tadi, agak kikuk. Mulai semester depan, Bapak diistirahatkan dulu dari beberapa mata kuliah, sampai kondisi Bapak membaik. Istirahat, kata yang terdengar sopan untuk disingkirkan pelan-pelan. Adrian berjalan seperti orang yang kehilangan rumah. Kertas itu diremas di tangannya, lalu ia buka lagi, meski tahu ia tidak bisa membacanya. Kenapa aku masih mencoba? Pikirnya pahit. Kenapa aku masih mengira huruf-huruf itu akan kasihan dan kembali kupahami? Ia terlalu tenggelam dalam pikirannya sampai ia tidak melihat tanda kecil di lantai. Hati-hati lantai licin. Ia tidak melihat, karena meski ia menatapnya, huruf-huruf itu hanyalah garis hitam tanpa suara di kepalanya. Beberapa langkah kemudian, kakinya menginjak bagian lantai yang masih basah. Sepatu kulitnya terpeleset. Tubuhnya kehilangan keseimbangan, condong ke belakang. Waktu melambat. Kertas di tangannya terbang. Matanya membesar. Tubuhnya siap menghantam lantai keras. Rara, yang baru saja keluar dari ruang kebersihan di samping, refleks melempar ember dan berlari. Kakinya kecil, tapi cepat. Dalam sepersekian detik, tangannya menangkap lengan Adrian. Sentuhan itu kasar. Tangan yang tiap hari memegang pel, sabun, dan lantai kotor, menangkap lengan yang biasanya hanya bersentuhan dengan kertas, pena, dan gagang pintu kayu dosen. Tubuh Adrian terhenti di tengah gerak jatuhnya, bergoyang, lalu perlahan mencari titik seimbang. Rara menahan sekuat tenaga, giginya terkertak, otot lengannya menegang. "Pak," serunya tanpa sempat mengatur sapaan formal. "Hati-hati." Beberapa detik yang panjang. Lalu, tubuh Adrian stabil kembali. Napasnya memburu. Jantungnya berdegup cepat, bukan hanya karena hampir jatuh, tapi karena kaget. Dari semua orang di kampus ini, yang menangkapnya adalah perempuan dengan seragam kebersihan kusam. Untuk pertama kalinya, Adrian melihat wajah Rara dari jarak sedekat itu. Mata perempuan itu bulat, gelap, dan jujur. Keringat menempel di keningnya, napasnya juga ngos-ngosan. "Maaf, Pak," ujar Rara cepat, melepaskan tangannya pelan, takut dianggap lancang. "Saya lupa kasih tanda lebih banyak. Lantainya masih agak basah." Adrian mengerutkan kening. Ia menoleh ke tanda di lantai, melihat tulisan besar yang, kalau ia masih bisa membaca, tak mungkin luput dari pandangan.
hati-hati lantai licin. Ia mengenali bentuk huruf, tapi otaknya tidak benar-benar menerjemahkan. Saya, yang salah, gumamnya, lebih kepada diri sendiri. Saya yang tidak melihat. Rara menggigit bibir. Ada sesuatu di situ yang ingin ia tanyakan, tapi sungkan. Kertas Bapak jatuh, katanya akhirnya, meraih kertas yang tadi terlepas dan kini basah sedikit di sudutnya. Ini, surat penting, ya? Ia mengangkat kertas itu, hendak mengembalikan. Adrian meraihnya, tapi tangannya bergetar. Kertas itu baginya seperti hantu. Ia tahu di dalamnya ada kata-kata yang menentukan hidupnya, tapi ia tidak bisa menaklukkannya. Profesor. Kata itu meluncur pelan dari mulut Rara. Ia sering mendengar orang menyebut Profesor Adrian, dan lidahnya kini refleks ikut. Adrian menoleh. Jarang ada petugas kebersihan yang memanggilnya Profesor dengan cara seperti itu, bukan basa-basi, tapi ada sesuatu yang lain. Empati, mungkin. Iya? Suara Adrian dingin, otomatis. Ia langsung menarik jarak. Rara menelan ludah. Bukan apa-apa, Pak. Profesor cuma, kalau Bapak mau, lain kali kalau lewat sini, saya bantu jagain. Biar Bapak nggak kejadian kayak tadi lagi. Adrian mengangkat dagu, melindungi dirinya dengan arogansi. Terima kasih. Ia melirik name tag di seragam Rara. Huruf-huruf di sana kabur. Ia butuh beberapa detik untuk menebak. Ra. Ia mengeja pelan, kesal pada dirinya sendiri. Ra. Perempuan itu tersenyum canggung. Iya, Profesor, nama saya Rara. Adrian menghela napas, memasukkan surat ke saku. Terima kasih sudah menolong. Tapi lain kali, kamu fokus saja pada lantai dan embermu. Saya, urus diri saya sendiri. Kata-katanya seperti pisau. Tajam, dingin, memotong jarak yang tadi sempat mendekat. Rara mengangguk cepat, menunduk. Siap, Profesor, maaf. Ia mundur, meraih ember yang tadi tergeletak. Tapi di dadanya, ada sesuatu yang mengganjal. Ia tahu, kalimat itu bukan benar-benar marah kepadanya. Itu marah pada dirinya sendiri. Dan entah kenapa, ia justru semakin kasihan. Beberapa hari setelah kejadian itu, Rara mulai memperhatikan Adrian lebih sering. Ia melihat bagaimana profesor itu berhenti di depan papan pengumuman, tatapannya kosong. Melihat bagaimana ia membawa buku, tapi hanya dibolak-balik tanpa benar-benar dipandang. Suatu kali, ketika Rara sedang mengepel tangga, ia mendengar percakapan di ruang dosen. Kasihan juga, ya, Profesor Adrian, suara seorang dosen perempuan. Dulu bacanya cepat sekali. Sekarang, katanya nggak bisa baca sama sekali. Namanya juga cedera kepala, sahut yang lain. Tapi ya, Profesor sastra yang nggak bisa baca, itu kayak penyanyi yang nggak bisa bersuara. Mau dikasih panggung pun orang akan bertanya-tanya. Ada tawa kecil di ujung kalimat itu. Tawa yang membuat Rara mengepal tangan di balik pintu. Profesor, nggak bisa baca, gumamnya. Kalimat itu menempel lama di kepalanya sampai malam, ketika ia duduk sendirian di kamar indekos sempitnya. Lampu neon tua menggantung redup. Dinding kamar dihiasi cat mengelupas dan beberapa baju yang digantung sembarangan. Rara menarik lutut, memeluknya. Ia menatap dinding lama-lama, seolah di sana ada jawaban. Jadi, dia sekarang buta huruf juga. Ia tertawa kecil, miris. Bedanya, aku dari awal memang gak bisa. Dia, baru kehilangan. Ada sesuatu yang seperti garis halus menghubungkan mereka. Tak terlihat, tapi terasa. Keesokan harinya, insiden kecil kembali terjadi. Di kantin kampus, Rara membantu mengantarkan pesanan. Ia hafal menu bukan dari tulisan, tapi dari bentuk piring, warna minuman, dan posisi meja pemesan. Di salah satu sudut kantin, Adrian duduk sendirian. Di depannya, sepiring nasi yang hampir tidak tersentuh dan secangkir kopi yang sudah dingin. Di tangannya, selembar kwitansi dari kasir. Ia menatapnya lama, seperti berusaha memahami angka dan tulisan di sana. Bangku di belakangnya sudah diisi mahasiswa yang kadang melirik, lalu berbisik-bisik. Lihat deh, Profesor Adrian.
Katanya jenius. Loh. Tapi dia kelihatan bengong melulu sekarang. Udah tua, kali. Rara mengamatinya dari balik meja. Ada sesuatu pada cara Adrian memegang kertas itu, jari-jarinya kaku, matanya kosong. Kemudian, secara refleks, ia menyambar nampan dan mendekat. Permisi, Profesor, ujarnya, berusaha terdengar biasa. Ini pesanan tambahannya. Adrian kaget sedikit. Ia melipat kwitansi itu dan meletakkannya di samping piring, seolah hendak menyembunyikan. Rara pura-pura tidak lihat. Ia meletakkan piring kecil berisi kerupuk. Tadi kasir sempat bilang, Profesor mau nanya soal totalnya. Ya? Ia mengarang, memberi jembatan. Adrian menoleh, kaget. Dari mana kamu tahu? Rara mengangkat bahu kecil. Lah, tadi saya lewat, dengar kasir bilang, Profesor, gitu. Kalau Profesor mau, saya bantu bacakan. Soalnya tulisannya kecil banget. Ya, hahaha. Ia tertawa canggung, seolah menyalahkan kwitansi, bukan Adrian. Adrian menatapnya lama. Ada sesuatu di mata perempuan itu, bukan iba yang merendahkan, tapi kesediaan untuk menerima kalau seseorang sedang tidak baik-baik saja. Bisa? Kata itu meluncur perlahan, setengah ragu. Rara tersenyum. Kalau cuma angka, insya Allah bisa, Profesor, katanya. Saya nggak jago huruf, tapi kalau angka dan harga, saya hafal. Maklum, anak kantin. Kalimat itu jujur. Ia memang tidak bisa membaca lancar, tapi angka, harga barang, tanggal gajian, sisa uang di dompet, itu ia hafal di luar kepala. Adrian meletakkan kwitansi di meja, sedikit terdorong oleh rasa penasaran dan lelah. Coba, katanya pelan. Rara mengambil kertas kecil itu. Ia mendekatkannya ke wajah, pura-pura memicing seperti orang yang sedang kesulitan melihat. Padahal yang ia lakukan adalah mengingat posisi angka. Total, diskon, pajak, ia hafal pola susunan kwitansi seperti ia hafal susunan piring di rak. Ini, Profesor, ujarnya. Nasi ayam 1, ST 1, jumlah 32.000. Diskon 5%, jadi 30.400. Profesor tadi bayar 50, jadi kembaliannya 19.600. Ia membeberkan dengan tenang, yakin. Adrian mengerjap. Bagaimana kamu bisa baca secepat itu? Rara tertawa kecil. Saya nggak baca hurufnya, Profesor, saya hafal pola posisinya. Di kwitansi kampus, urutannya selalu sama. Lagi pula, kasir tadi teriak, 30.400. Saya dengar. Ia menunjuk telinganya. Saya bacanya pakai ini. Adrian terdiam. Ada sesuatu yang menyentuhnya di situ, bahwa perempuan yang mengaku tidak jago huruf, punya cara lain membaca dunia. Telinga, ya, gumamnya. Rara memberanikan diri duduk sebentar di kursi kosong di samping meja. Profesor, suaranya melembut. Orang bilang, Profesor sekarang susah baca, ya? Adrian menegang. Ia ingin marah. Ingin berdiri dan pergi. Ingin membentak, itu bukan urusanmu. Tapi mata Rara menatapnya tanpa rasa ingin menggosip. Hanya cemas. Ia menghela napas panjang. Iya, jawabnya lirih, lebih kepada kopi di depannya daripada kepada Rara. Kecelakaan. Katanya otakku, sulit mengubah huruf jadi makna. Kadang aku bisa baca 1-2 kata. Kadang, semua huruf seperti semut lari-larian. Rara mengangguk pelan. Aku tahu rasanya, Profesor. Adrian mengerutkan kening. Kamu? Tapi kamu tadi. Aku nggak bisa baca buku panjang, Profesor, potong Rara, tersenyum getir. Dari kecil, kalau huruf terlalu banyak, kepalaku pusing. Huruf-huruf itu kayak goyang sendiri. Tapi aku bisa baca suara, wajah, langkah kaki. Ia mengangkat bahu. Orang bilang aku bodoh. Kamu, dibilang sedang sakit. Padahal, mungkin kita cuma baca dunia lewat jendela yang beda. Kalimat itu sederhana, tapi di kepala Adrian, ia jatuh seperti batu ke permukaan danau. Jadi kamu datang untuk menghiburku? Nada suaranya kembali mengeras,
mencoba mempertahankan benteng. Rara menggeleng cepat. Bukan, Profesor, aku cuma mau bilang, mungkin ada cara lain untuk belajar baca lagi. Adrian tertawa pendek, sarkastik. Wanita buta huruf mau mengajari Profesor membaca. Ia mengulang, seperti mengejek judul film murahan. Kalau kamu bisa bikin aku baca buku lagi, aku akan bakar semua gelarku, dan... Ia berhenti sesaat, menatap Rara, lalu lanjut dengan nada setengah menantang, setengah putus asa. Dan menikahi kamu sekalian. Puas? Kata-kata itu menusuk udara kantin. Beberapa mahasiswa di meja lain menoleh sebentar, lalu kembali sibuk. Rara ternganga kecil, pipinya memanas. Profesor, jangan bercanda begitu, ucapnya pelan, menunduk. Kata, menikahi, bagi orang sepertinya bukan bahan lelucon. Itu janji besar. Adrian mengibaskan tangan. Aku cuma menguji kebodohan ide itu, katanya. Tidak ada orang buta huruf yang bisa mengembalikan kemampuan membaca Profesor Sastra. Itu mustahil. Rara menggenggam ujung seragamnya. Matanya menatap meja, tapi suaranya keras kepala. Kalau aku bilang, aku nggak mau gelar profesor, aku nggak mau kebanggaan, aku nggak mau janji aneh-aneh, aku cuma mau lihat Profesor bisa tersenyum lagi waktu pegang buku, apakah itu masih bodoh? Adrian terdiam. Kalimat itu menembus celah kecil di benteng yang ia bangun. Caramu apa? Pertanyaan itu meluncur meski ia berniat menghentikannya. Rara mengangkat wajah, sedikit terkejut bahwa Adrian bertanya. Cara orang bodoh, Profesor, ia tersenyum kecil. Cara orang desa, cara orang yang tidak hafal huruf, tapi hafal bentuk, suara, rasa. Ia meletakkan telapak tangan di meja, meraba permukaannya. Dulu, ibuku bilang, kalau kamu nggak bisa baca tulisan, bacalah dunia. Raba bentuknya, dengar suaranya, cium baunya. Kata-kata itu, bukan cuma ada di kertas. Adrian menghela napas, setengah lelah, setengah penasaran. Kamu mau mengajariku, membaca lewat perabaanku? Lewat apa saja yang masih Profesor punya, jawab Rara. Mata Profesor sudah lelah. Tapi telinga, tangan, napas, mungkin belum. Ia menatap Adrian dalam-dalam. Kalau Profesor mau, sore ini, setelah kampus sepi, datang ke taman. Bawa satu buku. Buku apa saja yang Profesor paling rindukan? Adrian ingin berkata, tidak. Ingin menertawakan ide itu. Tapi jauh di dalam, ada sesuatu yang sangat kecil, sangat rapuh. Berbisik, coba sekali lagi. Ia menghela napas panjang-panjang. Kalau cara tololmu ini gagal, katanya, mencoba terdengar sinis. Jangan pernah dekati aku lagi. Rara mengangguk. Kalau gagal, Profesor boleh marah sepuasnya. Jawabnya tenang. Tapi kalau berhasil... Ia ragu, lalu menambahkan pelan. Kalau berhasil, Profesor nggak perlu bakar gelar, nggak perlu menikahi aku. Cukup, jangan hina dirimu sendiri lagi. Untuk pertama kalinya, Adrian kehabisan kata. Sore itu, kampus mulai sepi. Matahari turun pelan, meninggalkan jejak kuning keemasan di dinding gedung. Angin sore lebih lembut dari siang tadi, membawa suara burung yang bersiap pulang ke sarang. Di taman kecil kampus, di bawah pohon besar yang akarnya menonjol, Rara sudah duduk bersila. Di depannya, sebuah buku bersampul coklat tua. Adrian datang beberapa menit kemudian, membawa buku lain di tangannya. Buku puisi yang dulu paling ia cintai. Profesor, sapa Rara pelan. Duduk. Adrian duduk dengan kikuk. Ia merasa aneh. Profesor sastra duduk di hadapan petugas kebersihan, dengan buku di antara mereka. Jadi, bagaimana metode ajaibmu? Tanyanya, mencoba menyembunyikan gugup dengan sarkasme. Rara tersenyum. Pertama, ujarnya, Profesor tutup mata. Adrian mengangkat alis. Aku sudah cukup menderita dengan mataku yang tidak berguna. Sekarang kamu mau menutupnya sekalian. Justru karena matanya terlalu terbiasa memimpin, jawab Rara lembut. Sekarang giliran yang lain. Coba percaya sebentar. Ada sesuatu dalam cara ia berkata yang membuat Adrian, entah kenapa, menurut.
Ia menutup mata. Tiba-tiba, dunia berubah. Tanpa penglihatan, ia hanya punya suara angin, bau tanah, dan detak jantungnya sendiri. Rara membuka buku di pangkuannya. Ia tidak membaca tulisannya, ia tidak bisa. Tapi ia pernah mendengar Adrian membaca buku ini di kelas, ketika ia diam-diam menyapu di belakang. Ia hafal ritme beberapa bait, bukan kata persisnya. Kita akan mulai dari satu kata saja, Profesor, katanya. Bukan kalimat, bukan paragraf. Satu kata. Katamu, kamu tidak bisa baca, gumam Adrian di balik kelopak mata tertutup. Aku memang tidak bisa baca seperti Profesor, ujarnya. Tapi aku bisa dengar. Dulu, waktu Profesor baca puisi ini di kelas, aku lagi bersih-bersih belakang. Aku ingat satu kata yang Profesor ucapkan berulang-ulang. Kata yang Profesor bilang, sangat indah. Ia menarik napas. Kata itu, hujan. Di balik mata tertutupnya, Adrian hampir bisa melihat huruf-hurufnya berlari, haujian. Tidak rapi, tidak jelas, tapi hadir. Sekarang, Profesor lupakan hurufnya dulu. Lanjut Rara. Kita cari hujan yang lain. Ia menggenggam satu tangan Adrian, pelan, meminta izin tanpa kata. Tangan ini, Profesor, dulu pernah nulis kata, hujan, berapa kali? Adrian menghela napas. Entah. Ratusan. Ribuan, mungkin. Rara tersenyum. Sekarang, kita tulis lagi. Tapi bukan dengan pena. Ia menurunkan tangan Adrian ke tanah di samping mereka, tanah lembab yang dingin. Profesor, gerakan jari telunjuk pelan-pelan. Bisiknya, bayangkan garis yang biasa Profesor tulis waktu menulis kata, hujan. Haji ujan. Bukan buat dibaca mata. Buat dirasa. Adrian menurut. Jari telunjuknya bergerak di tanah, menggambar sesuatu yang kepalanya tahu, tapi matanya tidak ikut campur. Tarik napas yang dalam, ujar Rara. Bayangkan bau tanah setelah hujan. Suaranya yang jatuh di atap seng. Dingin yang datang pelan-pelan menempel di kulit. Itu, juga, hujan. Adrian menarik napas. Angin sore seperti membawa serta kenangan. Malam-malam ia membaca puisi tentang hujan di kamarnya. Suara air menetes di jendela. Perasaan tenang bercampur sendu. Sekarang, aku mau Profesor ikuti suaraku, kata Rara pelan. Aku nggak tahu menulis hurufnya, tapi aku tahu menyebutnya. Ia mendekat, membisikkan kata itu di telinga Adrian dengan ritme pelan. Jan. Jan. Seperti mantra. Seperti ombak kecil yang datang berulang. Setiap kali kata itu diucapkan, jari Adrian menulis di tanah. Setiap goresan di tanah, menyambung kekenangan di kepalanya. Aku nggak mau Profesor memaksa huruf-huruf itu diam di tempat, kata Rara. Biar mereka menari dulu di kepala. Tugas kita sekarang, bukan menangkap, tapi merasakan. Sesi sore itu berlangsung lama. Mereka hanya bermain dengan satu kata. Tidak memaksa, tidak terburu-buru. Bagi orang luar, mungkin itu tampak konyol. Profesor menggores tanah sambil memejamkan mata, ditemani petugas kebersihan. Tapi di dalam diri Adrian, ada sesuatu yang bergerak pelan. Sangat pelan. Seperti embun yang merayap turun dari daun. Minggu-minggu berikutnya, mereka bertemu lagi. Selalu di taman, selalu setelah kampus sepi. Setiap pertemuan, mereka memilih satu kata saja. Kopi. Pintu. Langkah. Pulang. Rara tidak pernah mengajarinya bentuk huruf. Ia malah mengikat kata itu ke dunia. Rasa, tekstur, suara. Untuk kata kopi, mereka duduk di kantin kosong. Rara menuang kopi, menyuruh Adrian mencium, menyeruput, merasakan pahit di lidah, hangat di tenggorokan. Ini, kopi, yang pertama, Profesor, katanya. Yang bisa Profesor rasa tanpa huruf. Lalu ia menyuruh Adrian memejamkan mata dan menulis kata, kopi, di meja dengan ujung jarinya. Mengingat huruf yang dulu ia kenal, menggabungkannya dengan rasa. Untuk kata, pintu, mereka berdiri di koridor, menutup mata, menyentuh gagang, merasakan dinginnya besi,
Bunyi engsel ketika dibuka. Pintu adalah perasaan antara tinggal dan pergi, kata Adrian suatu kali, refleks. Rara terkekeh. Kalimat itu bagus, Profesor, nanti kalau Profesor sudah bisa baca lagi, tulis di buku, ya. Adrian terdiam. Dulu, ia bangga dengan kalimat-kalimat bagus. Sekarang, setiap kalimat yang keluar lebih terasa seperti doa. Semoga suatu hari ia bisa menuliskannya lagi. Perubahan tidak datang dalam sehari, atau seminggu, atau sebulan. Sering, Adrian pulang dari taman dengan putus asa. Ia merasa bodoh menggores tanah, menyentuh meja, mencium kopi. Kamu pikir ini terapi ilmiah? Ujarnya sarkastik satu sore. Ini cuma permainan anak TK. Rara menghela napas, menahan sakit hati. Kalau Profesor mau kembali ke dokter, kembali ke tes-tes rumit, silakan, katanya pelan. Aku cuma punya ini. Cara orang yang tidak pernah diberi buku, tapi tetap ingin mengerti dunia. Adrian terdiam. Ia tahu, kata-katanya barusan kejam. Tapi egonya masih sering memberontak. Namun di antara semua hari buruk, ada hari-hari kecil yang, kalau diperhatikan, adalah keajaiban. Suatu hari, di perpustakaan, Adrian tanpa sadar berdiri di depan rak. Matanya menyapu punggung buku-buku. Biasanya, semua terlihat seperti garis acak. Tapi kali itu, satu judul seperti menyala. Pelan, ia mengeja di dalam kepala. H-U-J-A-N. Ia mengejap, mundur. Buku itu ada di rak puisi. Judulnya, Hujan di Matamu. Tangannya bergetar ketika mengambilnya. Ia buka halaman pertama. Kalimat-kalimat masih kabur, tapi kata, hujan, muncul lagi di tengah. Rasa dingin, bau tanah, suara Rara membisik di telinganya, jari yang menggores tanah, semuanya datang sekaligus. Ia tidak bisa membaca seluruh bait. Tapi kata itu, ia kenali. Hujan, ia berbisik pada dirinya sendiri. Ini, hujan. Air mata menggenang di sudut matanya. Bukan karena sedih. Karena untuk pertama kalinya, huruf-huruf itu berhenti lari sejenak. Momen keajaiban yang sesungguhnya datang pada suatu sore yang tampak biasa. Langit mendung, tapi tidak hujan. Angin membawa suara azan dari masjid kecil dekat kampus. Rara dan Adrian duduk lagi di taman, buku yang sama di pangkuan. Hari itu, Rara membawa sesuatu yang berbeda. Selembar kertas besar. Apa itu? Tanya Adrian. Ini, tulisan yang kubikin dibantu Mbak kantin. Jawab Rara. Aku minta dia tulis besar-besar satu kalimat. Ia membentangkan kertas itu di depan Adrian. Tulisan hitam tebal, huruf-hurufnya rapi. Profesor, coba lihat. Ajak Rara. Kalau pusing, kita berhenti. Nggak apa-apa. Adrian menatap kertas itu. Awalnya, huruf-hurufnya berputar seperti biasa. Ia tarik napas pelan. Mengingat semua yang sudah ia lakukan. Jari di tanah. Kopi di lidah. Pintu di tangan. Suara Rara mengucap pelan. Aku tidak akan memaksa, ujarnya pada dirinya sendiri. Kalau mereka mau pergi, biarkan. Kalau mereka mau datang, sambut pelan-pelan. Matanya menyusuri kata pertama. H-I-D-U-P. Ia mengeja, pelan. Kepalanya berdenyut sedikit, tapi tidak seburuk dulu. Hidup. Kata itu muncul jelas. Ia tercengang. Rara menahan napas. Ia tidak berani berkedip, takut mengganggu. Kata kedua. A-da. Ada. Kata ketiga. B-A-N-Y-A-K. Banyak. Kata keempat. C-A-R-A. Cara. Pelan-pelan, kalimat itu mulai bersatu di kepalanya. Hidup ada banyak cara. Adrian berhenti, dadanya naik turun. Rara menggenggam kedua tangannya tanpa sadar. Pelan-pelan, Profesor, bisiknya. Kalau sakit, kita berhenti. Tidak. Kali ini, ia tidak mau berhenti. Ia lanjut. Matanya jatuh ke kata berikut. U-N-T-U-K. Untuk.
M, E, M, B, A, C, A. Membaca. Hidup ada banyak cara untuk membaca. Kalimat itu sekarang utuh. Bukan potongan. Bukan teka-teki. Seakan-akan seseorang menyalakan lampu di ruangan yang lama gelap. Adrian menutup mulut dengan telapak tangannya. Air mata yang tadi ditahan meleleh begitu saja. Aku, suaranya patah. Aku barusan membaca. Rara tersenyum lebar, matanya sendiri juga basah. Iya, Profesor, katanya, suara bergetar. Profesor barusan membaca. Adrian tertawa di antara tangis. Kalimat pertama yang bisa kubaca penuh, dan isinya begini. Ia menunjuk kertas, suaranya tercekat. Hidup ada banyak cara untuk membaca. Kamu yang pilih kalimat ini. Rara mengangguk pelan. Kalimat itu, yang pertama kupahami, jauh sebelum bisa baca huruf. Katanya, ibuku yang bilang, hidup bisa dibaca dari angin, dari wajah orang, dari rasa lapar. Sekarang, Profesor sudah buktikan. Adrian menunduk, bahunya bergetar. Aku, kejam sekali sama kamu, ucapnya di sela isak. Aku hina kamu, pekerjaanmu, asalmu, kebodohanmu, padahal, ia menggeleng tak percaya. Padahal, kamu yang menuntunku baca lagi. Rara mengusap matanya dengan punggung tangan. Profesor cuma marah sama dirinya sendiri, katanya lembut. Aku tahu. Orang yang kehilangan sesuatu sebesar itu, pasti menampar sekitarnya tanpa sadar. Ia melepaskan pegangan tangannya pelan, memberi ruang. Aku tidak minta apa-apa, Profesor. Lanjutnya, tidak minta Profesor tepati janji gila Profesor di kantin itu. Tidak minta Profesor bakar gelar, tidak minta Profesor. Ia berhenti, wajahnya memerah mengingat kata, menikahi. Aku cuma senang lihat Profesor bisa tersenyum lagi waktu bilang, aku barusan membaca. Itu cukup. Adrian menatapnya, benar-benar menatap, bukan sekadar melihat. Di hadapannya, bukan petugas kebersihan, bukan wanita desa, bukan orang buta huruf. Di hadapannya, ada seseorang yang mengulurkan tangan ketika ia di dasar. Yang tidak menawarkan obat mahal, terapi canggih, atau janji kosong. Hanya kehadiran, kesabaran, dan cara yang sangat manusia. Hari-hari berikutnya, Adrian terus berlatih. Dokter tetap ia datangi, terapi tetap ia jalani. Tapi ada satu terapi yang selalu ia tunggu. Sesi senja bersama Rara di taman. Huruf-huruf masih sering lari. Kadang kalimat kembali kabur. Tapi setiap kali, ia tidak lagi membenci dirinya sekeras dulu. Kalau hurufnya kabur, baca dulu napasmu, kata Rara suatu sore. Kalau napasmu pendek, yang kabur bukan huruf, tapi hatimu. Pelan-pelan, bukan hanya kemampuannya membaca yang kembali, tapi juga cara ia memandang dunia. Ia tidak lagi memuja huruf sebagai satu-satunya jalan. Ia mulai melihat bahwa dunia punya banyak teks. Kerutan di wajah orang tua, tarikan napas panjang pegawai kantin, tatapan kosong mahasiswa yang menyembunyikan sesuatu. Dan di tengah semua itu, ada Rara, yang buta huruf di buku, tapi melek rasa pada hidup. Suatu malam, Adrian duduk di meja kerjanya. Lampu kuning kecil menerangi satu lembar kertas. Tangannya memegang pena. Sudah lama ia tidak menulis dengan sadar, biasanya hanya tanda tangan formal. Untuk Rara, tulisnya di atas kertas. Hurufnya masih agak goyang, tapi terbaca. Ia menulis pelan-pelan, berhenti kalau pusing, lalu lanjut lagi. Kalimat yang ia tulis bukan puisi rumit, bukan esai sastra. Hanya sesuatu yang selama ini menggumpal di dadanya. Keesokan harinya, ia meminta Rara menemuinya di taman. Senja jatuh lagi, menumpahkan warna oranye keemasan di langit. Rara datang dengan seragam kebersihannya, agak gugup. Ada apa, Profesor? Hari ini kita nggak latihan? Adrian tersenyum kecil, di tangannya terlipat kertas. Kita latihan juga, katanya, tapi latihan jenis lain. Ia mengangkat kertas itu. Ini, tulisan pertama yang kutulis dan kubaca sendiri sejak kecelakaan, ujarnya. Aku
Mau bacakan ke kamu dulu. Rara membuka mulut, hendak mengatakan itu tidak perlu. Tapi urung. Ia melihat betapa seriusnya Adrian. Tangannya sedikit bergetar saat membuka lipatan kertas. Matanya menatap huruf-huruf yang ia sendiri susun semalam. Ia menarik napas panjang. Rara, ia mulai, suaranya pelan. Suara angin seolah berhenti untuk mendengarkan. Aku pernah bilang sesuatu yang sangat kejam dan bodoh di kantin. Tentang membakar gelar dan menikahi wanita desa yang tak bisa baca, kalau dia berhasil menyembuhkanku. Rara menelan ludah, menatap ujung sepatunya. Waktu itu, Adrian melanjutkan, itu janji asal dari orang putus asa. Orang yang merasa hidupnya sudah selesai, jadi berani berkata sembarangan. Ia menatap Rara. Kini, aku ingin mengatakan sesuatu sebagai orang yang sedang belajar lahir lagi. Ia menunduk, kembali ke kertas. Membaca kalimat yang ia tulis semalam, pelan, hati-hati. Aku tidak memilihmu karena janji konyol itu. Aku memilihmu, karena di saat aku kehilangan kemampuanku membaca dunia, kamu mengajariku membaca dengan cara yang lebih dalam. Kamu tidak pernah menertawakanku. Kamu tidak pernah menjual lukaku. Kamu hanya duduk di sampingku, meminjamkan cara matamu memandang hidup. Rara merasakan dadanya sesak oleh sesuatu yang hangat. Air mata naik ke pelupuk. Kalau hari ini aku bisa membaca lagi, meski belum sempurna, Adrian melanjutkan, itu bukan cuma karena dokter dan terapi. Itu juga karena kamu. Kamu yang buta huruf di buku, tapi sangat pandai membaca manusia. Ia menurunkan kertas. Kalimat terakhir tidak ia baca, ia ucapkan langsung dari hati. Rara, aku jatuh cinta sama kamu. Bukan karena kamu menyembuhkan profesor sastra yang rusak. Tapi karena kamu, dengan segala keterbatasanmu, membuatku berhenti membenci keterbatasan diriku. Rara menutup mulut dengan kedua tangan. Air mata mengalir pelan di pipinya. Profesor. Suaranya pecah. Aku cuma, orang yang gak lulus SD. Adrian menggeleng pelan, melangkah mendekat. Bagiku, kamu, perempuan yang mengajarkanku alfabet baru, katanya lembut. Alfabet yang tidak tertulis di buku manapun. Alfabet yang di dalamnya ada sabar, pasrah, tekun, dan sayang. Ia mengulurkan tangan, berhenti sebelum menyentuh, menunggu restu. Kalau kamu mau, lanjutnya, suaranya bergetar, mulai hari ini, kita belajar membaca dunia bersama. Aku akan mengajarimu huruf-huruf yang kamu takuti. Kamu mengajariku cara memaafkan diriku sendiri setiap kali huruf masih lari-larian. Rara tertawa di sela tangis. Tapi Profesor, ia mengusap air matanya. Kalau aku nantinya bisa baca, terus aku jadi sombong kayak Profesor dulu gimana? Adrian terkekeh, ikut berkaca-kaca. Nanti tugasmu, mengingatkanku, jawabnya. Dan tugasku, mengingatkanmu, bahwa nilai manusia bukan ditentukan seberapa cepat ia bisa mengejar. Beberapa detik mereka hanya berdiri, saling menatap. Di belakang mereka, matahari perlahan turun, menyulap danau kampus kecil di kejauhan jadi cermin emas. Rara akhirnya mengulurkan tangannya, menyentuh tangan Adrian. Sentuhan itu bukan lagi tangan penolong korban hampir jatuh. Bukan tangan guru dan murid. Tapi tangan dua orang yang sama-sama pernah merasa rendah, kini memilih berdiri sejajar. Aku mau, Profesor, bisik Rara. Kita baca hidup bareng-bareng. Pelan-pelan. Adrian tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, senyum itu tidak dipaksa. Beberapa bulan kemudian, kalau kamu lewat di taman kampus saat senja, kamu mungkin melihat pemandangan ini. Seorang pria dengan buku di tangan, membaca pelan-pelan, kadang berhenti, mengusap pelipis ketika huruf gores lagi. Di sebelahnya, seorang perempuan dengan buku yang sama, mengeja dengan terbata-bata. Ku, sa, ya aang, ka, mu. Ia tertawa malu, menutup wajah. Salah ya, Profesor. Pria itu tertawa, menatapnya penuh sayang. Sudah benar, katanya. Kalimat itu, paling benar di antara semua yang pernah kita baca. Di atas mereka, daun-daun pohon tua bergoyang pelan. Angin menggeser awan,
menyisakan sedikit sinar matahari yang menembus di antara celah, jatuh ke buku yang mereka pegang. Dunia di luar masih penuh orang yang mengejek, menilai dari ijazah, gelar, dan kemampuan mengejar cepat. Tapi di bangku taman itu, di kaki pohon tua itu, ada dua orang yang sedang belajar hal lain. Bahwa membaca bukan hanya tentang huruf. Bahwa mencintai bukan hanya tentang sempurna. Dan bahwa kadang, keajaiban datang ketika profesor yang kehilangan kemampuan membaca bertemu dengan wanita yang tak pernah bisa membaca. Lalu bersama-sama, mereka menulis cerita baru, dengan huruf yang mungkin agak goyah, tapi dengan hati yang akhirnya terbaca.